Dulu pura-pura sakit biar gak sekolah, dan sekarang pura-pura sehat biar bisa mencari nafkah. Dibangunkan oleh pekerjaan, ditidurkan oleh rasa capek, dan disemangati oleh gajian. Kayaknya sehari, sengsaranya 29 hari. Begitu terus siklusnya para pejuang rupiah. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 kirim uang, bayar ini bayar itu, tanggal 3 udah gak punya uang lagi. Tapi gak apa-apa, secapek-capeknya bekerja lebih capek jadi pengangguran. Masih mending capek bekerja, udah jelas ada buktinya hasil keringat kita jadi uang. Semangat! Kenapa ya? Mencari uang tidak semudah mencari dosa. Aku sudah berusaha dan bekerja, namun ada saja halangan dan ujian yang dicoba. Aku tidak nyerah, namun aku hanyalah pasrah kepada Allah yang sudah menentukan bagaimana nasibku selanjutnya. Ya Allah, jika memang rezekiku terhalang oleh dosa-dosaku, maka lancarkanlah rezeki dari keluargaku. Karena aku berusaha hanyalah untuk menafkahi keluargaku. Ya Allah, aku butuh kun fayakunmu. Tiada apa yang dapat kurasakan selain dari cintaku padamu. Untuk para wanita, kalian tidak perlu repot-repot mencari pasangan yang berseragam. Meskipun hidup kami berprofesi di atas roda, ketahuilah, mobil titipan bos aja dirawat dan dijaga, apalagi kamu titipan Tuhan. Wadah. Nggak apa-apa dekil, nggak apa-apa hitam, dan nggak apa-apa bau solar, karena dia tuh pekerja keras, bukan pemalas. Awas ya boy. Buat anak rantau, dimanapun kalian berada, tetap semangat ya puasanya. Tuhan sedang merencanakan yang terbaik buat kalian. Yang bersungguh-sungguh ingin berusaha, selama doa orang tua bersama kita pasti bisa melalui ini semua. Intinya, semangat. Banyak orang yang tanya sama saya, sudah bertahun-tahun tidak pulang, apa tidak merindukan kampung halaman? Rindu, itu hal yang paling sering perantau alami. Kami rindu kampung halaman, rindu rumah, rindu orang tua, rindu keluarga, rindu teman. Kami sangat merindukan itu semua, tapi kami belum bisa untuk kembali karena masih ada harapan yang telah kami tanam. Kami sedang berjuang, berusaha untuk menggenggam sebuah kesuksesan yang akan kami persembahkan kelak buat orang-orang tersayang. Mungkin itu impian sederhana kami. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, kami bukanlah seorang pengecut yang lari dari desa, tapi kami adalah seorang pejuang nafkah. Jika sopir pekerjaan yang hina, bagaimana dengan mereka yang membunuh dan menganiaya? Jika sopir pekerjaan yang haram, bagaimana dengan mereka yang kerjanya duduk di meja dan kursi namun korupsi? Jika sopir kau bilang suka main wanita, bagaimana dengan janda yang mantan suaminya lain profesinya? Seburuk apapun kami, sebejat apapun kami, itu tergantung dari caramu menilai kami. Nasib seorang laki-laki bermain dianggap tak berguna, istirahat dianggap malas, nganggur tidak dihormati, bekerja pun terkadang dianggap masih kurang, menangis dikata cengeng, ketawa-ketawa dianggap tidak memikirkan masalah. Laki-laki akhirnya menyimpan semuanya sendirian, terlihat bahagia padahal hatinya sedang terluka, terlihat kuat fisiknya padahal hatinya sedang rapuh.
Gak usah lah kalian banggakan sarjana kalian itulah ya. Kalau masih pakai biaya orang tua. Kalau seandainya aku pun sekolah, ginjal bapak maupun gak cukupnya untuk membiayai sekolahku ini ya. Kalau aku gak berhenti sekolah gini. Motonya perle kenen urung ineng karena gaji kenen 500 sabot trip Medan Melabuh 700 Medan Lot mau 500 Medan Tigli 600. Biar hitam muka jangan hitam hati, biar miskin harta jangan miskin akhlak. Butuh duit, gak butuh bunga coklat, butuhnya duit. Enggak cuma modal cinta, oh hidupku indah banyak duit. Woi kawan, kita nih sama-sama hidup di jalan, sama-sama cari makan. Jadi gue bilang sama lu nggak usah sok jagoan. Kalau lu nggak mau punya banyak lawan, kalau nggak, lu gue menang. Bang, kenapa banteng di Indonesia dilindungi negara? Ya karena itu sudah termasuk hewan langka, bro. Banteng, terutama banteng merah, udah nggak bisa lo temuin lagi di habitat aslinya di hutan. Lo hanya bisa temuin binatang tersebut di gedung-gedung pejabat negara. Apalagi makanannya sekarang bukan daun, makanannya adalah uang. Bang, kenapa banteng di Indonesia dilindungi negara? Ya karena itu sudah termasuk hewan langka, bro. Banteng, terutama banteng merah, udah nggak bisa lo temuin lagi di habitat aslinya di hutan. Lo hanya bisa temuin binatang tersebut di gedung-gedung pejabat negara. Apalagi makanannya sekarang bukan daun, makanannya adalah uang. Di tahun ini mah nggak mau pacaran dulu ah. Main game aja udah nggak ngerasa kesepian kok. Misalnya disuruh milih game apa pacar juga, ya jelas gua milih game lah. Pacar belum tentu setia, game udah jelas setia. Ya walaupun sering bikin gua stres, tapi dia sering nemenin gua di saat gua lagi gabut-gabutnya. Dia sering hibur gua di saat gua lagi kesepian. Pokoknya buat game sehat selalu lah, nggak boleh sakit. Ntar kalau sakit siapa yang hibur gua? Lu pada pasti punya kan temen mabar favorit yang kalau nggak ada dia gue nggak mau main nih, atau kalau ada dia ini pasti lebih seru nih. Tapi kadang fakta sedihnya adalah gue nggak bisa main tanpa lu, tapi lu tetap bisa main tanpa gue. Gue jadiin lu temen mabar favorit gue, tapi lu nggak gitu, dan itu bukan salah lu sih. Lu pada pasti punya kan temen mabar favorit yang kalau nggak ada dia gue nggak mau main nih, atau kalau ada dia ini pasti lebih seru nih. Tapi kadang fakta sedihnya adalah gue nggak bisa main tanpa lu, tapi lu tetap bisa main tanpa gue. Gue jadiin lu temen mabar favorit gue, tapi lu nggak gitu, dan itu bukan salah lu sih. Seluruhnya jadi orang besar. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak seindah yang kukira. Jamaica sound chile chile ini mapa Jepang, mapa Filipine.
alerg Gal mile mile, mile mile pe Maidan pentru tine, tine. Kalau bangsa Aceh, Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau bangsa Aceh itu asalnya daripada Champa, tapi Aceh yang sekarang itu dah campuran. Dia campuran Arab, Cina, Eropah, Hindustan. Itu asal kata Aceh tu. Macam mana boleh campur? Sebab Aceh merupakan pusat perdagangan dunia, pusat pelabuhan dan perdagangan dunia. Satu dunia kumpul dekat Aceh dulu. Ada 3 tu pelabuhan besar Melayu: Aceh, Melaka dan Langkah Sungka. Itu pusat perdagangan dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sumbangan kerajaan Aceh pada Melayu Nusantara sangat banyak. Hebat. Kalau bukan kerana Aceh, Indonesia dia takkan merdeka. Masa tu Indonesia tinggal Jogja aje. Yang lain semua penjajah dah ambil. Allahu Akbar. Jadi Soekarno dia pergi berjumpa dengan Tengku Dibireh, nama dia, minta bantuan untuk melawan penjajah supaya merdeka. Jadi apa kata Tengku Dibireh? Untuk apa merdeka? Apa guna merdeka? Kalau syariat tak dijalankan. Lepas tu Soekarno pun janji, seandainya merdeka, dia akan ikut syariat. Bendera pun dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan merah putih. Allahu Akbar, bendera awal. Lepas tu ada nama dia Pancasila. Kalau kat Malaysia rukun negara lah. Pancasila yang pertama tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tak terima. Yang Sulawesi dia tak terima sebab ramai Kristian kat situ. So ditukar dengan ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Jadi panjang cerita dia. Dia minta bantuan sebab masa tu Aceh kuat, dia ada jet tempur sendiri. Zaman penjajah Belanda datang tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Aceh tak kena jajah. Di antara negara-negara ataupun negeri yang tak dijajah, Aceh termasuk negeri yang tak pernah dijajah. Jadi dia minta bantuan. Soekarno datang ke Tengku Dibireh minta bantuan. Dia janji macam-macam. Dia kata Islam akan dinaikkan, syariat akan ditegakkan. Jadi Aceh pun hantar tentera dia, bagi jet tempur dia apa semua. Alhamdulillah, menang. Selepas menang, selepas merdeka, Tengku Dibireh ni ditangkap, diseksa, sampai buta, dibelasah, diazab, dizalimi. Allahu Akbar. Lepas tu dia dah dalam keadaan buta tu pun tak boleh jumpa siapa-siapa. Kena duduk kat rumah je. Rumah dia pun dipantau. Allahu Akbar. Dia orang tak fikir yang belasah dia tu, yang belasah dia, yang seksa dia, yang zalimi dia, kalau bukan kerana Tengku Dibireh, mungkin dia orang dah jadi hamba abdi Belanda. Allahu Akbar. Ini apa kata pepatah? Air susu dibalas dengan air tuba. Allahu Akbar. Sedih, sedih. Cerita dia sedih. Siapa nak Ustaz sambung? Komen. Kenapa gelombang tsunami harus terjadi di Aceh? Aceh adalah Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam. Demi Allah, Allah tidak akan ridho, Allah tidak ridho suatu wilayah yang disebut Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam, yang disebut sebagai wilayah syariat, tahu-tahu dirusak oleh maksiat, dikotori oleh tangan-tangan jahat. Allah tidak ridho. Maka itu Allah kirim bencana ke Aceh. Artinya apa? Dengan bencana tersebut Allah ingin bersihkan Aceh dari segala kemaksiatan dan kemunkaran. Buktinya tempat-tempat maksiat di Aceh rata semuanya. Masya Allah. Jadi Allah yang turun tangan. Ini wilayah syariat, ini Serambi Mekah. Oh, kau mau coba-coba kotori dengan maksiat, Allah kirim gelombang tsunami. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.
Katakan kini waktunya kita semua harus berpisah, mengejar angan-angan, menggapai masa depan. Janganlah kau lupakan semua kenangan. Jamaica sound chile chile ini mapa Jepang rumah begini Dai răspuns la telefon, problem, descot pe balcon Și o să vezi cu ochii tăi cum ți-au florul în camion Și îți cânt așa cu chitară mea Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară Zile, 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 zile eu alerg Iar mile, 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 mile pe Maidan pentru tine, tine Jamaica sound chile, chile inima face bam bam numai pentru tine Numai pentru tine N-ai răspuns la telefon, no problem, descot pe balcon Și o să vezi cu ochii tăi cum ți-au florul în camion Și îți cânt așa cu chitară mea Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară Zile, 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 zile eu alerg Iar mile, 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 mile pe Maidan pentru tine, tine Tak perlu kau tahu bagaimana sulitnya aku di jalan. Tak perlu kau tahu seberapa besar resikonya aku ada di jalan. Cukup kepulangan dan senyum maniskulah yang kau rindukan. Karena ketika aku melintas hanya ada dua kemungkinan, pulang membawa rezeki atau menahan sakitnya cacian.